Welcome to podcast agak aneh. Di mana ada keanehan, situ ada podcast agak aneh. Karena yang aneh hanya di podcast agak aneh. Kalau nggak aneh, bukan podcast agak aneh namanya. Namanya podcast agak aneh. Ya aneh lah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Untuk di video kali ini kita akan membahas topik apa, Wajal, agar bisa kita sharing-sharing gitu kan. Mungkin lebih menarik gitu ya. Tuh, di hari-hari yang meriah gini ya. Mungkin langsung aja gitu. Dari Wajal sebutkan judulnya. Baiklah, di video kali ini temanya akan membahas tentang hari-hari besar umat Islam gitu ya, agama Islam. Nah, seputaran Islam gitu ya. Nah, jadi itu yang akan kita bahas, hari-hari besar Islam. Apa aja sih? Mungkin kali ini penonton ataupun Butong pasti penasaran kan, apa-apa aja hari besar. Penasaran nggak Butong? Dan akan nanti Wajal sebutkan satu-satu apa aja hari-hari besar umat Islam. Cocok, Butong. Penasaran nggak? Penasaran dong. Dan tim penonton yang ada di rumah. Wah, mantap juga itu hari-hari besar umat Islam ya. Jadi penasaran ini Wajal, apa-apa aja sih hari-hari besar itu. Sementara yang saya ketahui itu ataupun teman-teman yang lain yang tahu hanya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Nah, kalau dari Wajal sendiri selain Idul Adha dan Idul Fitri apa aja sih gitu? Dan penasaran ini jadi lepas gitu ya bagi saya dan penonton lainnya gitu ya. Mungkin langsung aja dari Wajal dan akan kita kupas tuntas hari-hari besar itu mengenai apa aja gitu ya. Mungkin bisa langsung aja dan akan kita simak gitu ya. Baiklah kawan-kawan, untuk obrolan mengenai hari-hari besar Islam ya, yang kita ketahui ya orang umumnya itu ya yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun beberapa hari-hari besar umat Islam seperti yang di sini yang udah saya tulis, Isra Mi'raj, 20 Rajab, dan Tahun Baru Islam, 1 Muharram, kemudian Maulid Nabi, dan yang terakhir itu hari raya mingguan, yaitu di hari Jumat untuk salat Jumat. Jadi begitulah. Saya ulangin, yang umum yang kita ketahui pada dasarnya itu ya ialah hari raya besar Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, namun ada beberapa poin untuk hari-hari besar umat Islam itu sendiri. Ada Isra Mi'raj, 20 Rajab, kemudian Tahun Baru Islam atau yang disebut dengan 1 Muharram, kemudian Maulid Nabi, dan yang terakhir itu hari raya mingguan yaitu di hari Jumat untuk sholat Jumat. Jadi seperti itulah. Jadi sampai di sini penonton ataupun Butong sini udah tahu mengenai hal-hal ini apa gimana. Mungkin bisa disampaikan gitu ya agar lebih jelas gitu ya.
Oh, baru tahu kita ya. Jadi selain hari-hari besar yang utama itu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, poin-poinnya yaitu tadi baru saya tahu gitu ya, walaupun kita jalanin sebagai orang awam gitu ya. Walaupun tahu, cuman sini ada salah kaprah yang orang jarang memahaminya gitu ya. Yang kita tahu ya Idul Adha dan Idul Fitri. Ternyata ada lagi gitu ya. Ya Isra Mi'raj, 20 Rajab, kemudian Tahun Baru Islam yang disebut dengan 1 Muharram, kemudian Maulid Nabi, dan yang terakhir Hari Raya Mingguan yang disebut di hari Jumatnya itu untuk ibadah. Baru tahulah gitu ya, hari-hari besar gitu ya. Setelah poin utamanya itu tadi ya, itu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi untuk mengulangin kalimat ini, hari raya besar umat Islam itu tadi, Isra Mi'raj, 27 Rajab, kemudian Tahun Baru Islam 1 Muharram, baru Maulid Nabi, dan terakhir hari raya mingguan di hari Jumat gitu ya, untuk melaksanakan ibadah Jumat. Jadi mantap lah pengetahuan ini, walaupun kesannya tahu, cuman banyak yang nggak paham. Jadi oke lah. Dan beberapa poin-poin tadi hari-hari besar akan kita perjelas sumber-sumbernya ya. Kita membahas per poin ya. 1 poin Wajal, 1 poin selanjutnya dari Butong. Dan Wajal akan membahas di penjelasan di hari raya Idul Fitri gitu ya. Yang dimana hari raya Idul Fitri ini juga disebut dengan 1 Syawal gitu ya, 1 Syawal. Dan yang dimana hari raya Idul Fitri 1 Syawal ini kita sebelumnya itu melakukan ibadah puasa 1 bulan penuh, yang dimana kita menahan rasa lapar, haus, dan semuanya lah itu. Nggak sekedar itu aja ya kawan, menahan godaan makan, minum, semuanya lah gitu ya. Jadi setelah itu barulah hari raya Idul Fitri dan 1 Syawal itu terjadi sebagai kemenangan kita gitu ya. Dan setelahnya di hari raya itu kita seperti tradisi salam-salaman, makan lontong, rendang, dan segala macam. Jadi itulah hari raya Idul Fitri yang disebut dengan 1 Syawal. Gitu ya teman-teman sekalian. Dan mungkin selanjutnya poin kedua yaitu pembahasan per poin Idul Adha yang disampaikan dengan Butong gitu ya. Baiklah, Butong akan membahas poin kedua itu hari raya Idul Adha setelah lebaran yang pertama itu Idul Fitri dan selanjutnya Idul Adha, dan Butong akan membahas Idul Adha ya, lebaran kedua, hari raya besar yang umum gitu ya. Nah, jadi hari raya Idul Adha ini atau yang disebut dengan 10 Zulhijjah gitu ya. Dan untuk rangkaian sebelum-sebelumnya itu hari raya Idul Adha itu ya seperti biasa ada rangkaian mengenai berpuasa gitu ya, yang ditetapkan. Ada yang orang ngambil 1 hari, 2 hari, bahkan pun lebih gitu ya, tergantung niat seorang untuk melakukannya gitu ya.
Kadang yang diambil kadang sehari, 2 hari udah mau mendekatin H-1 gitu ya, atau H-2, jadi gitu ya. Baru setelahnya itu, hari kemenangannya itu ya Idul Adha 10 Zulhijjah. Nah, rangkaian-rangkaian tersebut setelah hari raya tersebut itu ya seperti biasa sholat ya kan. Sholat, setelah sholat baru motong daging kurban itu tadi ya. Untuk kita berkurban, mau itu orang itu kurban sapi ataupun kambing dan segala macam. Kalau di Arab mungkin ya udah jelas unta gitu ya. Tergantung wilayah dan kepunyaan masing-masing hewan ternak gitu ya. Dan untuk di Idul Adha tersebut banyak rangkaiannya untuk menunaikan ibadah haji juga gitu ya. Dan banyak juga penjelasan beberapa sumber yang saya amatin. Hari raya kurban juga gitu ya. Karena beriringan gitu ya. Satu kesatuan. Tapi ya tergantung orang menyikapinya. Jadi ya tergantung sih sebenarnya. Jadi gitulah. Cuman untuk membedakan Idul Adha dan Idul Fitri ini perbedaannya agak lumayan banyak ya. Dimana kalau yang umumnya kalau Idul Fitri ini takbirannya hanya sekali gitu ya. Pas hari rayanya aja gitu ya. Kalau untuk di Idul Adha sampai kalau nggak salah 4 hari sih ya, 4 hari sih gitu ya. Gitu dan ada kisah sejarahnya mungkin nanti lihat aja di YouTube gitu atau sumber-sumber internet gitu ya. Jadi untuk takbirannya udah jelas beda. Dan untuk apanya itu pun ya tersendiri ya. Kalau di Idul Adha nggak ada kurban, di Idul Fitri nggak ada kurban, di Idul Adha ada kurban gitu ya. Dan kalau untuk puasanya itu dia jelas berbeda. Kalau untuk Idul Fitri lebih banyak 1 bulan full, sedangkan Idul Adha tidak gitu ya. Kalau untuk menunaikan ibadah haji itu yang ada ya di Idul Adha juga gitu, di Idul Fitri di pada bulan-bulan itu nggak ada gitu ya. Jadi perbedaannya masing-masing gitu ya. Utamaannya masing-masing dan sama-sama bagus gitu ya. Tapi banyak orang pada umumnya yang tahan tuh banyak juga yang nggak tahan sih. Orang mau puasa itu di bulan-bulan Ramadan aja gitu ya. Tapi kalau untuk melaksanakan tuh puasa-puasa sunnah gitu ya, di Idul Adha ini jarang gitu ya. Jadi itu aja sih perbedaan-perbedaannya gitu ya. Rangkaian-rangkaiannya perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha gitu ya. Sama-sama bagus juga tergantung kitanya gitu ya. Dan nggak boleh kita juga membanding-bandingkan, ini sekedar antara perbedaannya aja. Mungkin poin selanjutnya itu akan disampaikan oleh Butong gitu ya. Poin selanjutnya. Jadi begitu. Baiklah, poin-poin selanjutnya akan Wajal bahas ya. Poin pertama sudah Wajal bahas Idul Fitri, 1 Syawal. Baru yang poin kedua dari Utong, Idul Adha 10 Zulhijjah gitu ya. Dan poin ketiga ini Isra Mi'raj 27 Rajab ya. Yang dimana kisah ini sangat panjang ya. Yang dimana perjalanan Nabi Muhammad SAW, perjalanan spiritual dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dilanjut selanjutnya itu ke Sidratul Muntaha untuk melaksanakan perintah
sholat 5 waktu gitu ya. Jadi seperti itulah. Jadi saya bukan ustadz, jadi seperti itulah yang di internet gitu ya. Jadi Isra Mi'raj ini 27 Rajab, yaitu perjalanan spiritual Nabi, perjalanan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dilanjutkan dengan ke Sidratul Muntaha untuk menunaikan ibadah sholat gitu ya, pada untuk umat-umatnya gitu ya. Jadi kisah ini sangat panjang gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi seperti poin-poinnya tadi sudah, Idul Fitri, 1 Syawal, Idul Adha, 10 Zulhijjah. Jadi gitulah. Dan poin selanjutnya akan dibahas oleh Butong. Poin selanjutnya itu poin keempat, tahun baru Islam 1 Muharram, yang dimana untuk memperingati peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Jadi itu pada poin keempat ini saya ulangi, tahun baru Islam 1 Muharram untuk memperingati Nabi, peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Jadi begitu, Mekah ke Madinah, hijrahnya Nabi. Poin selanjutnya yaitu memperingati hari-hari besar Maulid Nabi kita Muhammad SAW, 12 Rabiul Awal, yang dimana untuk memperingati sebagai kelahiran Nabi. Dan adapun kegiatan untuk memperingati hari kelahiran Nabi ini, Maulid Nabi 12 Rabiul Awal, banyak yang diisi sebagai yang kita ketahui umum, melakukan kegiatan acara anak remaja masjid gitu ya. Banyak, ada lomba nasyid, ada pun ngaji dan segala macamnya. Ada pun yang syukuran, dan masih banyak kegiatan yang dilakukan gitu ya, untuk memperingati Maulid Nabi tersebut ya, sebagai hari kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal. Jadi begitulah. Mungkin poin selanjutnya itu akan dibahas oleh Tong gitu. Dan terakhir pembahasan poin ke-6 ini, hari memperingati hari besar, hari mingguan, itu hari Jumat, yang dilakukan untuk sholat Jumat gitu ya. Jadi pada poin-poin tersebut kita sudah bahas. Yang pertama tadi, poin yang pertama Idul Fitri yang dibahas oleh Wajal. Baru poin kedua Idul Adha yang dibahas oleh Butong. Poin ketiga Isra Mi'raj yang dibahas oleh Wajal. Kemudian poin keempat tahun baru Islam, Butong membahasnya Maulid Nabi, Wajal, dan terakhir hari raya Mingguan dan hari Jumat tuh Butong sendiri. Jadi itu poin-poinnya itu ya, ada 6. Jadi pada poin ke-6 ini Wajah membahas hari besar Islam itu sebenarnya ya bukan sekedar Idul Adha dan Idul Fitri. Jadi ada Isra Mi'raj, dan baru Islam, Maulid Nabi, dan hari raya mingguan yaitu hari Jumat untuk sholat Jumat. Jadi begitulah. Jadi bukan sekedar Idul Fitri, Idul Adha aja ya. Itu hari raya besar. Tentu untuk hari-hari besar untuk Islam sendiri ada beberapa macam. Jadi begitu. Jadi kita jangan sekedar sampai sini aja pemahamannya. Mungkin itu aja gitu ya, penjelasan dari
Butong untuk poin ke-6 ini ya, hari raya mingguan atau untuk di hari Jumat tuh sholat Jumat. Jadi begitulah. Mungkin sampai situ aja poin ke-6 dari Butong. Terima kasih. Baiklah, itu aja dan terima kasih apabila ada salah kata atau pengucapannya kurang pas atau kurang bagus. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekedar informasi. Jadi begitu ya, teman-teman sekalian dan tamu sekalian gitu ya. Jadi ini tidak ada bermaksud menggurui atau kayak mana segala macam, ini sekedar sharing-sharing gitu ya sebagai sumber-sumber wawasan gitu ya. Dan sekali lagi apabila ada salah kata kami mohon maaf dan kami akhirin dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua dan semangat. Dan begitu pula dengan Butong. Butong kirim dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan semangat terus buat kita semua. Mantap. Dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.